Ya, selamat malam Bapak Rudi. Saya Dimas dan di sini saya akan membahas sumber daya yang dibutuhkan pada modul 4. Di sini terdapat sumber daya yang dibutuhkan, sumber daya proyek, dan terdapat 3 tipe sumber daya proyek. Yang pertama adalah sumber daya manusia, atau bisa disebut juga sebagai brainware, yang nantinya akan menjalankan proyek, mengevaluasi, dan serta pengembangan sistemnya. Yang kedua ada sumber daya komponen software, yang antara lain mungkin seperti pembuat softwarenya, yang tentu saja bukan software itu sendiri, tapi komponen di dalamnya. Yang ketiga ada sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Di sini perangkat keras dan perangkat lunak tentu saja seperti hardware dan software, seperti perangkat yang nantinya akan digunakan, serta software yang akan digunakan sebagai sumber daya, sebagai pengembang. Jadi software yang digunakan oleh sumber daya manusia untuk mengembangkan sebuah sistem. Adapun yang di sini pertama sumber daya manusia atau human resource. Ya, di sini human resource sendiri terdapat beberapa tugas. Yang pertama adalah mengevaluasi ruang lingkup serta memilih kecakapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengembangan sistem. Jadi human resource dibutuhkan untuk mengevaluasi ruang lingkup serta memilih kecakapan. Kecakapan di sini sendiri adalah tugas-tugas mereka yang nantinya akan dilakukan dalam pengembangan sistem. Yang kedua, memilih jumlah person per proyek. Jumlah orang yang akan diperlukan proyek software ditentukan setelah menentukan estimasi effort pembangunan. Ketiga, untuk proyek kecil sekitar 6 orang per bulan adalah standar. Di sini sendiri sepertinya bukan per bulan ya, tapi per project. Adapun yang kedua, sumber daya software atau software resource. Di sini terdapat reusable komponen. Reusable adalah kreasi dan penggunaan kembali blok bangunan perangkat lunak, yang biasa disebut juga ya perangkat lunak yang bisa didaur ulang atau dipakai lagi komponennya. Yang kedua, blok-blok tersebut harus dikatalogkan dan distandarisasi untuk aplikasi yang mudah dan divalidasi untuk integrasi. Di sini sendiri blok-blok itu adalah komponen yang nantinya akan distandarisasi untuk aplikasi yang akan dibuat oleh pengembang. Adapun di sini ada kategori sumber daya, ada 4. Yang pertama, off-the-shelf komponen. Software yang ada dapat diambil atau diperoleh dari pihak ketiga dan sudah dibangun internal. Commercial off-the-shelf. Kita tidak perlu membuat dari awal, namun kita bisa mengambil software dari pihak ketiga yang nantinya akan kita kembangkan lagi tanpa harus memulai dari nol. Yang kedua, ada full experience komponen, yaitu spesifikasi, desain, code, atau data test yang sudah ada yang dikembangkan pada proyek yang lalu yang serupa dengan software yang akan dibangun pada proyek saat ini. Nah, di sini sendiri full experience components sedikit berbeda dengan yang pertama, off-the-shelf components. Yang di sini full experience components termasuk dalam kategori yang mereka sudah membuat, tapi nantinya akan dikembangkan lagi. Jadi mungkin yang di kedua ini bisa memulai dari nol, namun menggunakan software yang sudah jadi, yang dari proyek yang lalu dikembangkan lagi untuk ditambahkan beberapa komponen yang mungkin masih kurang. Yang ketiga ada partial experience komponen, spesifikasi yang ada, code, desain, dan data uji perlu dimodifikasi. Nah, di sini code, desain, dan data uji sendiri tentunya pasti sudah pernah dilakukan sebelumnya pembuatan softwarenya. Nah, nantinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarul Ramadan.
dari kelas RPL dosen Pak Rudi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas bertemu e-learning ketiga. Saya di sini ingin membahas estimasi proyek perangkat lunak. Oke, kita langsung saja ya. Oke. Estimasi proyek perangkat lunak. Estimasi biaya dan usaha perangkat lunak tidak akan pernah menjadi ilmu pasti. Variabel yang terlalu banyak manusia, teknik, lingkungan, politik dapat dipengaruhi biaya dan usaha akhir yang diaplikasikan untuk mengembangkannya. Oke. Ada sejumlah pilihan untuk mencapai estimasi biaya dan usaha yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pertama, menunda estimasi sampai akhir proyek. Estimasi akurat 100% bila proyek sudah selesai. Mendasarkan estimasi pada proyek-proyek yang mirip sudah dilakukan sebelumnya. Menggunakan teknik dekomposisi yang relatif sederhana untuk melakukan estimasi biaya dan usaha proyek. Menggunakan satu atau lebih model estimasi bagi estimasi usaha dan biaya proyek. Secara ideal, teknik yang ditulis untuk masing-masing pilihan harus diaplikasikan secara berpasangan. Masing-masing digunakan sebagai cross-check bagi yang lain. Pada estimasi proyek perangkat lunak, teknik dekomposisi mengambil secara membagi dan mengalahkan. Oke. Model estimasi empiris dapat digunakan untuk melengkapi teknik dekomposisi serta menawarkan pertekanan estimasi yang secara dekomposisial berharga. Model berbasis pengalaman dan berbentuk D sama dengan F dalam kurung VI, di mana D adalah satu dari sejumlah harga estimasi, contoh usaha, biaya, proyek, durasi proyek, dan FI adalah parameter independen yang dipilih seperti LOC dan FV yang diestimasi. Piranti estimasi otomatis mengimplikasi satu atau lebih teknik dekomposisi atau model empiris. Oke. Sekian dari saya dari judul estimasi proyek perangkat lunak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.